Bab 381 Aroma yang akrab. Pernyataan singkat Qin Chuan, "Saya tidak setuju," membuat mata semua orang terbelalak. Ekspresi Jiang Chenyang berubah muram. Di wilayah kekuasaannya sendiri, Qin Chuan adalah orang pertama yang secara terbuka menolak usulannya. Meskipun Tetua Tong telah dengan sungguh-sungguh mengingatkannya bahwa Qin Chuan kemungkinan besar adalah seorang yang kuat di alam raja, Jiang Chenyang tidak mempercayainya. Tidak hanya itu, dia juga berpikir bahwa Qin Chuan hanyalah seorang pemuda tampan yang mengandalkan dukungan Lu Yanwu. Anak ini benar-benar seperti anak sapi yang baru lahir, tidak takut pada harimau, berani menolak lamaran Jiang Chenyang di depan umum. Itu sama saja dengan menamparkan wajah Jiang Chenyang. Jiang Chenyang pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Jangan lupa, anak ini berada di bawah perlindungan Lu Yanwu. Jiang Chenyang mungkin tidak bisa menyentuhnya. Menurutku, Jiang Chenyanglah yang salah. Tindakannya jelas tidak adil. Dengan dia melakukan hal-hal seperti ini, siapa yang berani menghadiri lelang amal yang diadakan oleh keluarga Jiang di masa mendatang? Suasana di tempat kejadian menjadi ribut, dengan berbagai pendapat di antara kerumunan. Beberapa percaya bahwa Qin Chuan sudah ditakdirkan untuk kalah, sementara yang lain berpikir bahwa dengan kehadiran Lu Yanwu, Jiang Chenyang tidak dapat berbuat apapun terhadap Qin Chuan. Sebagian orang diam-diam mengkritik tindakan Jiang Chenyang. Saat Qin Chuan secara terbuka menolak Jiang Chenyang, tekanan paksaan dari beberapa individu dengan keterampilan penguatan yang kuat telah menghampiri Qin Chuan. Mereka hanya menunggu perintah Jiang Chenyang untuk bertindak dan menangkap Qin Chuan. Setelah sesaat terkejut, Wang Long menatap Qin Chuan dengan tajam dan berteriak, "Dasar binatang kecil, kau sungguh berani menolak lamaran Tuan Muda Jiang. Apakah kau tidak menganggap serius Tuan Muda Jiang? Atau kau bahkan tidak menganggap keluarga Jiang sebagai bagian dari dirimu?" Topi sebesar itu terpasang erat di kepala Qin Chuan. Banyak orang diam-diam merasa cemas demi Qin Chuan. Mungkin tidak masalah jika tidak menganggap serius Jiang Chenyang, tetapi jika dia berani tidak menganggap serius keluarga Jiang, maka masalahnya akan sangat besar. Para tamu yang datang untuk menghadiri lelang amal itu juga sangat bingung. Bagaimana mungkin tuan muda keluarga Jiang yang hebat, yang juga dikenal sebagai jenius bisnis keluarga Jiang, membuat keputusan yang membingungkan seperti itu? Apakah dia tidak tahu apa konsekuensi yang akan ditimbulkan jika dia melakukan itu? Tak lama kemudian, orang-orang menyadari bahwa ini bukan hanya konfrontasi antara Wang Long dan Qin Chuan, tetapi juga perebutan kekuasaan terselubung antara Jiang Chenyang dan Lu Yanwu. Siapapun yang mengalah antara Wang Long dan Qin Chuan, itu berarti bahwa orang-orang yang mendukung mereka, Jiang Chenyang dan Lu Yanwu, telah mengalah terlebih dahulu. Lu Yanwu dan Jiang Chenyang, keduanya tokoh terkemuka dari 9 gerbang Yandu, masing-masing membawa kebanggaan sebagai keturunan keluarga kaya. Siapakah yang akan pertama kali menundukkan kepala? Terhadap Wang Long, yang terus memprovokasinya, Qin Chuan telah menyimpan niat untuk membunuh. Suasana di lokasi menjadi agak mencekam, dengan tekanan yang menyesakkan menyelimuti udara. Tang Yuer berdiri di sisi Qin Chuan sepanjang waktu, hatinya sudah benar-benar kacau. Jari-jarinya yang agak dingin dan seperti giok tanpa sadar mencengkeram lengan Qin Chuan dengan erat. Tepat ketika situasi mencekam seperti busur yang ditarik, Tetua Tong bergegas maju dan berkata, "Tuan Muda Jiang, menurut peraturan, memang tidak pantas untuk melelang meteorit dari luar angkasa lagi, tetapi saya punya usulan." Meskipun Jiang Chenyang melindungi Wang Long, dia juga tahu dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh perlindungan buta itu terhadap keluarga Jiang. Lalu, dia mendongak dan bertanya, "Bicaralah." Tetua Tong berkata, "Meteorit dari luar angkasa ini awalnya adalah barang yang Anda lelang, Tuan Muda Jiang, dan bahkan kepala juru lelang premium auktion pun tidak dapat menentukan nilainya. Dengan kata lain, mereka yang tidak mengetahui nilai batu ini tidak akan dapat menggunakannya meskipun mereka menawarnya. Sepertinya Tuan Qin tertarik pada batu ini. Selain itu, Tuan Qin juga menawarkan 2 pil pembersih sumsum tingkat atas, yang pasti akan laku dengan harga sangat tinggi di lelang, jauh melebihi hasil lelang amal ini. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk memberikan meteorit dari luar angkasa kepada Tuan Qin sebagai ucapan terima kasih atas ramuan-ramuan berkualitas tinggi yang telah beliau sumbangkan untuk kegiatan amal keluarga Jiang." Setelah mendengar kata-kata Tetua Tong, semua orang terkejut. Ekspresi Jiang Chenyang berubah menjadi sangat muram. Dia masih berkonfrontasi dengan Qin Chuan ketika anak buahnya sendiri menyarankan untuk memberikan meteorit itu kepada Qin Chuan, yang sama saja dengan menamparnya di depan semua orang. Sebelum Jiang Chenyang sempat berbicara, Wang Long dengan marah berkata, "Pak Tua Tong, usulan konyol macam apa itu? Barang yang dibawa Tuan Muda Jiang pastilah harta karun yang tak ternilai harganya. Mengapa harus diberikan kepada orang luar secara cuma-cuma?" Alis Tong tua terangkat marah sambil menatap Wang Long dan berkata, "Kalau begitu, kenapa kau tidak menghabiskan 30 miliar untuk membeli harta karun yang tak ternilai ini sendiri?" Wang Long tiba-tiba kehilangan kata-kata, karena ia hampir lupa bahwa dialah yang baru saja menyerukan 30 miliar untuk berhasil membeli bongkahan batu tak berharga itu. Old Tong juga khawatir akan membuat Qin Chuan marah,
Itulah sebabnya dia mengabaikan rasa malu di depan umum yang akan dialami Jiang Chenyang dan membuat pernyataan seperti itu. Tanpa menunggu persetujuan Jiang Chenyang, Old Tong menatap Qin Chuan dan bertanya, "Tuan Qin, bagaimana pendapat Anda tentang usulan saya? Jika Anda memiliki saran yang lebih baik, silakan sampaikan." Old Tong sangat hormat di hadapan Qin Chuan. Hal ini hanya memperdalam keterkejutan semua tamu yang hadir. Qin Chuan melirik Tong tua dengan acuh tak acuh, lalu mengangguk, hanya mengucapkan dua kata, "Baiklah." Dia memang membutuhkan batu itu sejak awal, dan jika dia bisa mendapatkannya secara gratis, mengapa tidak? Tong tua segera menghela napas lega, lalu menoleh ke Jiang Chenyang dan bertanya, "Tuan muda Jiang, bagaimana menurut Anda?" Old Tong sudah mengambil keputusan untukku, apakah perlu meminta pendapatku lagi? Jiang Chenyang berkata dingin, lalu berbalik dan kembali ke ruang VIP. Wang Long menjadi cemas dan buru-buru mengikuti, "Tuan muda Jiang, Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas menara hujan berkabut, bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain mengambil keputusan untuk Anda?" Namun, Jiang Chenyang sama sekali tidak memperhatikan Wang Long. Setelah kembali ke ruang VIP, dia membanting pintu dengan sangat keras. Tong tua tersenyum kecut. Seandainya Jiang Chenlong, pewaris keluarga Jiang, tidak menjelaskan melalui telepon bahwa mereka tidak boleh menyinggung Qin Chuan dan bersikeras menunggu Jiang Chenyang, bagaimana Tong tua berani mengambil keputusan secara terbuka atas nama Jiang Chenyang? Tuan tua Jiang, jika Anda tidak segera datang, Tuan muda Jiang pasti akan menimbulkan masalah besar bagi Anda. Tong tua merenung sendiri, lalu menoleh ke seorang anggota staf di dekatnya dan memberi instruksi, "Berikan meteorit dari luar angkasa itu kepada Tuan Qin." Tak lama kemudian, para staf menyerahkan kotak berisi meteorit dari luar angkasa kepada Qin Chuan. "Selamat, Tuan Qin." Old Tong berkata kepada Qin Chuan sambil tersenyum, lalu memerintahkan, "Lanjutkan lelangnya." Setelah Old Tong pergi, Lu Yanwu berkata sambil tersenyum, "Orang tua ini memang punya wawasan, dia menyelamatkan Jiang Chenyang." Qin Chuan tersenyum ragu-ragu lalu menatap ke arah kursi lelang, sambil berkata, "Itu kalung yang disebut bintang." Setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, Lu Yanwu segera menoleh ke arah kursi lelang dan melihat sebuah kalung berdesain sederhana di dalam etalase kaca, dengan liontin berbentuk bintang yang tergantung di atasnya. "Ini kalung bintang. Ini benar-benar kalung bintang." Lu Yanwu sangat gembira, suaranya sedikit bergetar saat berbicara. Pada saat itu, alis Qin Chuan mengerut rapat, karena dia merasakan aura yang familiar terpancar dari kalung bintang. Itu adalah aura penjara suci Kunlun. Bab 382. Aku akan mendengarkanmu. Mata Qin Chuan tertuju pada kalung bintang, benda kedua yang ia temukan terkait dengan penjara ilahi Kunlun sejak ia pergi 10 tahun yang lalu. Pertama kali terjadi di lelang premium di Laut Timur, di mana ia menawar liontin giok yang konon pernah dikenakan oleh Qin Shi Huang. Ini kedua kalinya. Perbedaannya adalah dia memperoleh Qi Roh King Xuan dari liontin giok tersebut. Namun, kalung bintang ini, selain diselimuti aura penjara ilahi Kunlun, tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Ketika Lu Yanwu melihat kalung bintang, matanya langsung memerah, dan dia menatap lekat-lekat kalung yang dipajang di dalam etalase kaca dengan mata berkaca-kaca. Kalung ini dibeli oleh keluarga Jiang dari seorang pendekar kuat alam raja yang misterius dengan harga yang sangat mahal, kata pelelang. Menurut pendekar kuat misterius itu, kalung ini dibawa keluar dari dunia bela diri kuno olehnya. Kurasa beberapa orang mungkin sudah mengenali kalung ini. Ya, ini memang hadiah pertunangan dari Lu Yuan, jenius jalur bela diri dari salah satu dari 9 gerbang Yandu. Keluarga Lu. Kalung bintang. Konon, kalung ini diberikan 30 tahun lalu oleh istri Lu Yuan sebagai hadiah pertunangan. Namun, istri Lu Yuan menghilang secara misterius tak lama setelah melahirkan putri mereka. Saat juru lelang berbicara, banyak mata tertuju pada Lu Yanwu. Qin Chuan agak terkejut, dia tidak menyangka Lu Yanwu memiliki latar belakang seperti itu. Melihat wanita di sampingnya, yang menggigit bibir merahnya erat-erat, dia merasa sulit untuk menghubungkannya dengan gadis nakal yang pertama kali dia temui. Juru lelang melanjutkan, seperti yang semua orang tahu, perubahan mendadak terjadi di dunia bela diri kuno 5 tahun lalu. Sejak saat itu, para ahli bela diri dari dunia bela diri kuno menghilang tanpa jejak. Pada saat itulah 9 gerbang Yandu bersama-sama membentuk tim yang hanya terdiri dari mereka yang berada di alam puncak keterampilan penguatan dan menjelajah ke dunia bela diri kuno untuk melakukan penyelidikan, namun tim tersebut menghilang tanpa jejak. Lu Yuan adalah anggota tim itu. Ada desas-desus bahwa dia pergi ke dunia bela diri kuno yang berbahaya, meninggalkan masa depannya yang menjanjikan, semua itu dengan harapan menemukan istrinya yang hilang. Pernyataan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mungkinkah istri Lu Yuan berasal dari dunia bela diri kuno? Konon, bakat bela diri Lu Yuan hanya rata-rata, tetapi setelah bertemu istrinya 30 tahun yang lalu, kultivasinya meroket.
Kalung bintang itu diberikan sebagai hadiah pertunangan oleh istri Lu Yuan kepadanya, dan jika dia memang berasal dari dunia bela diri kuno, maka kalung ini pastilah sebuah harta karun. Setelah uraian singkat dari juru lelang, suasana di acara tersebut langsung memanas, dan semua mata berbinar saat mereka memandang kalung bintang itu. Bajingan-bajingan ini. Lu Yanwu menggertakkan giginya dan berkata, kalung bintang ini adalah kenang-kenangan ayahku, dan tidak seorang pun boleh mengambilnya. Melihat emosi para hadirin telah teraduk, juru lelang berkata sambil tersenyum, kalung bintang dari dunia bela diri kuno ini memiliki harga penawaran awal 50 juta. 80 juta. 100 juta. 130 juta. Sebelum juru lelang selesai berbicara, 5 atau 6 orang sudah mulai meneriakkan tawaran mereka. Hanya dalam beberapa puluh detik, kalung itu, dengan harga penawaran awal 50 juta, telah dinaikkan hingga harga yang mencengangkan yaitu 500 juta, dan lelang masih berlangsung. 1 miliar. Saat jumlah penawar semakin berkurang, Lu Yanwu akhirnya mengangkat plakatnya dan mengumumkan tawarannya. SSSTTT. Pada saat itu, semua mata serentak tertuju pada Lu Yanwu. Mereka yang hanya ikut lelang mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah setelah melihat Lu Yanwu. Bukan karena mereka ingin tunduk padanya, tetapi mengingat identitas Lu Yanwu, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Tentu saja, ada juga yang tidak gentar dengan status Lu Yanwu. Hampir semua orang, setelah terpengaruh oleh bujukan juru lelang, yakin bahwa kalung bintang adalah harta karun dari dunia bela diri kuno. Mereka percaya bahwa tawaran itu layak bahkan untuk 20 miliar, apalagi 10 miliar. 1 miliar 300 juta. 1 miliar 500 juta. Dua penawar yang tersisa terus menyampaikan penawaran mereka satu persatu. 20 miliar. Lu Yanwu meneriakkan angka astronomis tanpa ragu-ragu. Tempat yang luas itu tiba-tiba hening, saat dua orang yang berpartisipasi dalam lelang menggelengkan kepala sambil tersenyum getir, mengakui kekalahan. 20 miliar adalah jumlah yang sama sekali tidak bisa mereka imbangi. 20 miliar, sekali. Apakah ada orang lain yang ingin melanjutkan penawaran? Kalung bintang ini bisa jadi merupakan harta karun dari dunia bela diri kuno. Setelah mendapatkan kalung ini, kultivasi Lu Yuan mulai meroket. Mungkin rahasia untuk menjadi jenius jalur bela diri tersembunyi di dalamnya. Apakah tidak ada yang ingin melanjutkan penawaran? Juru lelang jelas tidak puas dengan tawaran yang memecahkan rekor dan mencoba memikat lebih banyak penawar yang tidak rasional dengan rumor yang tidak berdasar. Raut wajah Lu Yanwu tetap tidak berubah, tekadnya untuk menang terlihat jelas. 20 miliar, 2 kali lipat. Apakah ada orang lain yang ingin mengajukan penawaran? Kesempatan untuk menjadi seorang jenius yang tak tertandingi ada tepat di depan mata Anda. Jika Anda melewatkannya, kesempatan itu akan hilang. Apakah Anda semua benar-benar tidak tertarik untuk mengambil kesempatan ini? Juru lelang terus-menerus menggoda para tamu untuk kehilangan akal sehat mereka. Kerumunan itu diliputi rasa ingin tahu yang dipicu oleh kata-kata juru lelang, tetapi mereka tidak bodoh. Mereka bertanya-tanya apakah benar-benar layak menghabiskan banyak uang untuk kalung yang tampaknya biasa saja, yang hanya berdasarkan desas-desus. Mereka lebih memilih menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli ramuan yang secara signifikan meningkatkan kekuatan seseorang. Perempuan sialan itu lagi. Di dalam ruang VIP, Wang Long mengertakkan giginya karena kesal. Dia telah dipermalukan di depan umum oleh Lu Yanwu dan tidak menginginkan apapun selain melihatnya mati. Dia menyaksikan dengan cemas saat Lu Yanwu akan memenangkan kalung bintang. Dasar idiot. Apa mereka tidak lihat bahwa Lu Yanwu sangat ingin mendapatkan kalung itu? Terus ajukan penawaran. Jika kalian tidak melanjutkan, perempuan sialan itu akan memenangkan lelang. Sambil berbicara, ia menoleh ke Jiang Chenyang, yang masih merajuk di sofa, dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda Jiang, perempuan jalang itu tidak peduli dengan harga diri Anda. Kita tidak bisa membiarkan dia memenangkan kalung itu semudah ini. Jiang Chenyang mengerutkan kening, tidak menjawab. Ia memang cukup kesal dengan perlakuan Lu Yanwu terhadapnya akhir-akhir ini dan ingin memberinya sedikit masalah, tetapi ia tidak menemukan cara yang tepat untuk melakukannya. Mata Tuan Tong berkilat dengan sedikit niat membunuh saat dia menatap Wang Long dengan dingin. Bodoh, bukankah kau sudah cukup malu tadi? Wang Long dengan marah menjawab, Tuan Tong, omongan macam apa itu? Bagaimana mungkin saya tidak cukup malu? Bukankah semua yang saya lakukan demi Tuan Muda Jiang? Sebaliknya, Andalah yang mengambil keputusan untuk Tuan Muda Jiang di depan semua orang itu. Dengan tindakan Anda, bagaimana menurut Anda orang lain akan memandang Tuan Muda Jiang? Bahkan jika ada yang merasa malu, justru tingkah lakumu lah yang membuat Tuan Muda Jiang malu. Setelah berbicara, dia keluar dari ruang VIP dengan marah. Apakah ada orang lain yang bersedia menaikkan penawaran? Jika tidak, saya akan langsung melelangnya. 20 miliar. Di aula, tepat ketika juru lelang bersiap untuk mengetuk palu, Wang Long tiba-tiba keluar dari ruang VIP sambil berteriak, 30 miliar. Suaranya tercekat, dan seluruh aula terkejut.
Semua orang menatap Wang Long dengan heran. Sialan, dia baru saja membuat kekacauan dengan tawaran acaknya selama lelang. Jika bukan karena hubungan istimewanya dengan Jiang Chenyang, dia mungkin sudah kalah dan dikeluarkan dari lelang sekarang. Namun, dia berani membuat tawaran acak lagi. Bahkan juru lelang pun terdiam sejenak, seandainya orang lain, dia pasti akan sangat gembira, tetapi kali ini, Wang Long lah yang meneriakkan angka 30 miliar. Tatapan Lu Yanwu berubah menjadi sangat dingin saat dia menatap Wang Long dengan tajam. Wang Long terkekeh, tanpa rasa takut sambil menatap Lu Yanwu dan berkata, "Nona Lu, saya benar-benar minta maaf, tetapi saya juga ingin menjadi jenius jalur bela diri. Saya juga menginginkan kalung itu." Juru lelang bertanya dengan sedikit ragu, "Tuan Wang, apakah Anda yakin dengan tawaran Anda?" Wang Long menatap tajam juru lelang dan membentak, "Apa yang kau remehkan? Hanya 30 miliar, apakah benar-benar berpikir aku tidak mampu membelinya?" Juru lelang itu buru-buru tersenyum dan meminta maaf. Lu Yanwu tidak berbasa-basi, melainkan hanya melirik Wang Long dengan dingin, hendak berbicara ketika tiba-tiba Qin Chuan meraih tangannya yang siap memberi isyarat untuk mengajukan penawaran. "Saudara Qin, aku..." Lu Yanwu mulai berbicara tetapi segera disela oleh Qin Chuan, "Dengarkan aku." Entah mengapa, melihat ekspresi tulus di wajah Qin Chuan seolah mencairkan rasa dingin di lubuk hati Lu Yanwu. Ia mengangguk dengan mata memerah, "Baiklah, aku akan mendengarkan kakak Qin." Bab 383. Tidak memenuhi syarat. Semua mata tertuju pada Lu Yanwu, dengan banyak tatapan penuh ejekan, sementara beberapa tamu memandang dengan simpati. Saat Wang Long meneriakkan harga fantastis sebesar 300 juta, suasana di tempat acara mencapai puncaknya. Wang Long benar-benar jahat, berani terus melakukan penawaran dengan keji. Apakah dia tidak takut menyinggung keluarga Lu? Lelang hari ini sama sekali tidak mengecewakan, ada begitu banyak drama yang bisa disaksikan. Kurasa, kali ini Lu Yanwu pasti akan mudah dipengaruhi dan terus menawar, karena kalung bintang itu adalah pusaka ibunya. Para tamu di lokasi acara ramai berdiskusi, sebagian besar dipenuhi dengan antisipasi, dengan penuh semangat menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Wang Long, sambil tersenyum lebar, menoleh ke Lu Yanwu dan berkata, "Nona Lu, saya tahu ini adalah pusaka ibumu, tetapi tidak ada cara lain. Kalung ini mungkin menyimpan rahasia untuk menjadi jenius jalur bela diri, dan saya bertekad untuk memilikinya." Kilatan niat membunuh yang intens melintas di mata Lu Yanwu, jika bukan karena campur tangan Qin Chuan, dia pasti akan menawar kalung bintang secara gegabah. Dia melirik Wang Long dengan dingin dan berkata, "Jika memang begitu, maka sesuai keinginanmu, aku menarik diri dari penawaran ini." Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh ruangan terkejut. Mata Wang Long semakin membelalak. Bahkan juru lelang pun terdiam di tempatnya. Baru saja ia memperkirakan Lu Yanwu akan menyebutkan harga yang sangat tinggi, dan sekarang ia malah menurunkan harganya. Di ruang VIP, ekspresi Jiang Chenyang tampak lebih muram dari sebelumnya. Tanpa persetujuan diam-diamnya, Wang Long tidak akan berani keluar dan mengajukan penawaran, tetapi bahkan dia pun tidak menyangka Lu Yanwu akan menyerah begitu cepat. Tetua Tong dengan marah berkata, "Aku tahu si bodoh ini akan mengacaukan semuanya. Sekarang Lu Yanwu telah menarik diri dari penawaran, apa yang harus kita lakukan?" Karya sebelumnya, meteorit dari luar angkasa, disediakan oleh keluarga Jiang untuk lelang amal, dan memberikannya kepada Qin Chuan tidak masalah. Namun kalung bintang itu dikeluarkan oleh orang lain, dan bahkan Jiang Chenyang, apalagi saudaranya Jiang Chenlong, tidak berhak mendikte bagaimana orang lain harus membuangnya. Di ruang lelang, melihat juru lelang menunda pemukulan terakhir, Lu Yanwu mengingatkan, sepertinya tidak ada lagi yang melanjutkan penawaran, apakah sudah waktunya untuk memukul palu sekarang? Oh. Barulah kemudian juru lelang itu tersadar dan buru-buru berseru dengan lantang, "Kalung bintang, 300 juta, sekali. 300 juta, 2 kali lipat." Saat juru lelang mengangkat palu tinggi-tinggi, Wang Long akhirnya tersadar dan berkata dengan emosional, "Lu Yanwu, ini satu-satunya pusaka yang ditinggalkan orang tuamu. Apakah kau benar-benar akan melepaskannya hanya dengan 300 juta? Lu Yanwu mencibir, "Siapa yang memberitahumu bahwa kalung bintang adalah satu-satunya pusaka dari orang tuaku? Itu hanya sebuah kalung. Karena kau sangat menginginkannya, ambillah saja." Mendengar perkataan Lu Yanwu, Wang Long langsung panik. Dia hanya ingin menjebak Lu Yanwu agar kalah, tanpa pernah menduga bahwa dia akan menyerah begitu cepat dalam penawaran tersebut. Dia tidak bisa mengumpulkan 300 juta, tetapi Lu Yanwu, sebagai selir muda keluarga Lu, bisa dengan mudah menyediakannya. Bagaimana mungkin dia menyerah secepat itu? Wang Long berkata dengan wajah panik, "Nona Lu, itu adalah tanda kasih sayang orang tua Anda. Apakah Anda benar-benar akan melepaskannya? Naikkan saja harganya, dan saya akan menarik tawaran saya. Silakan naikkan tawaran Anda." Namun,
Lu Yanwu mengabaikannya dan menoleh ke Qin Chuan sambil tersenyum, berkata, "Saudara Qin, jika ada sesuatu yang Anda inginkan, beritahu saya, dan saya akan menawarnya untuk Anda." Semua orang memandang Qin Chuan dengan wajah penuh iri. Melihat Lu Yanwu benar-benar menyerah, Wang Long hampir menangis. Wajahnya penuh harapan saat ia menatap ke arah ruang VIP, tetapi Jiang Chen yang tampaknya tidak datang untuk menyelamatkannya. Kalung bintang, 300 juta, 3 kali. Palu lelang berdentuman keras, dan juru lelang, sambil tersenyum, menatap Wang Long dan berkata, "Selamat Tuan Wang atas keberhasilan Anda memperoleh kalung bintang, dan terima kasih atas kontribusi Anda untuk amal keluarga Jiang." Begitu suara juru lelang mereda, staf sudah membawa nampan yang memajang kalung bintang ke hadapan Wang Long, yang juga berisi mesin pos. Petugas itu tersenyum dan berkata, "Tuan Wang, silakan gesek kartu Anda." Pada saat itu, semua mata tertuju pada Wang Long, hampir setiap wajah dipenuhi dengan antisipasi. Selama bertahun-tahun ini, di lelang amal yang diadakan oleh keluarga Jiang, tidak pernah ada yang gagal membayar. Mereka semua mengerti bahwa Wang Long tidak mungkin bisa menyediakan 300 juta, jadi mereka sangat menantikan bagaimana Jiang Chenyang, orang yang bertanggung jawab atas lelang tersebut, akan menangani situasi begitu Wang Long gagal menyediakan uang itu. Aku. Wang Long gemetar seluruh tubuhnya. Dari mana dia akan mendapatkan 300 juta? Bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, itu pun tidak akan cukup. Wang Long, kamu seharusnya menggesek kartumu. Kenapa kamu berlama-lama? Cepat bayar. Kami menunggu untuk melanjutkan lelang. Mata Lu Yanwu berbinar saat dia berbicara sambil terkekeh. Wang Long tersipu merah, dan dengan kepala tertunduk, dia berbicara dengan suara rendah, Aku tidak punya uang." Mendengar kata-kata itu, tawa riuh pun meletus dari kerumunan. Sebenarnya, semua orang sudah menduga bahwa dia tidak punya uang. Mereka hanya menontonnya berakting seperti badut. Mereka tidak menyangka dia akan berani mengakui bahwa dia tidak punya uang. Staf yang bertugas mengumpulkan pembayaran juga terkejut. Setelah menyelenggarakan begitu banyak lelang amal di sini, ini adalah pertama kalinya seseorang tidak dapat membayar setelah mengajukan penawaran. Jika itu orang lain, dia pasti sudah memanggil petugas keamanan untuk membawa mereka pergi sejak lama, tetapi mengingat koneksi Wang Long yang kuat dengan Jiang Chenyang, dia tidak berani melakukannya. Anggota staf itu, sambil memaksakan senyum dengan wajah kaku, berkata, "Tuan Muda Wang, Anda tidak sedang bercanda, kan?" Wang Long membantah dengan marah, "Bukankah hanya 300 juta? Setelah lelang selesai, saya akan pulang untuk mengambil uangnya dan kemudian membayarnya." Yang bisa dia lakukan hanyalah bersikap tegar untuk saat ini, karena baik dia maupun keluarga Wang tidak mampu menyediakan 300 juta. Paling buruk, dia harus menyenangkan Jiang Chenyang malam ini. Selama Jiang Chenyang puas, masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Dengan pemikiran itu, dia merasa jauh lebih rileks. Anggota staf itu mengerutkan kening dan berkata, Ini tidak pantas, kan?" Wang Long dengan marah berkata, "Berdasarkan hubungan saya dengan Tuan Muda Jiang, apakah Anda pikir saya akan menghindari hutang saya?" Saat itulah Jiang Chenyang akhirnya keluar dari ruang VIP. Di bawah tatapan semua orang, dia langsung menghampiri Wang Long. Sebelum Wang Long selesai berbicara, ia menerima tamparan keras di wajahnya dari Jiang Chenyang. Karena ketakutan, Wang Long segera menutup mulutnya dan berdiri di sana gemetaran, tidak berani bernapas dengan berat. Jiang Chenyang hanya menamparkan Wang Long sekali, lalu menoleh ke Lu Yanwu dan berkata, "Lu Yanwu, kalung bintang itu adalah pusaka orang tuamu. Kau pasti sangat menginginkannya kembali, kan?" Lu Yanwu mendengus tertawa tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya menatap Jiang Chenyang dengan tatapan dingin. Jiang Chenyang kemudian menoleh ke petugas yang memegang nampan dan berkata, "Lelang ini akan diakhiri dengan tawaran terakhir yang dibuat oleh Wang Long sebelum dia bergabung dalam penawaran, yang saya ingat disebut oleh Nona Lu sebesar 200 juta. Lelang ini dianggap sukses untuk Nona Lu, berikan kalung itu kepada Nona Lu." Dia mengatakannya dengan nada memerintah, tanpa meminta pendapat Lu Yanwu, langsung memberi perintah kepada anggota staf tersebut. Lalu, dia menatap Wang Long dan menegur, "Anggap tamparan itu sebagai pelajaran bagimu. Jika kau berani mengganggu ketertiban lelang lagi, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kurang sopan." Wang Long sangat gembira. Tamparan ini sangat mudah. Dia segera berkata, Ya. Jangan khawatir, Tuan Muda Jiang, saya tidak akan membuat masalah lagi." Setelah berbicara, dia tidak lupa memberikan tatapan provokatif kepada Lu Yanwu dan Qin Chuan sebelum buru-buru berlari mengejar Jiang Chenyang yang hendak pergi. Lu Yanwu gemetar karena marah. Dia tidak percaya bahwa Jiang Chenyang, seorang jenius bisnis dari keluarga Jiang, akan membuat keputusan seperti itu untuk seorang selir. Tepat saat itu, sebuah tangan besar dengan lembut menepuk bahunya. Dia menoleh dan melihat Qin Chuan memberinya senyum tipis. Tiba-tiba, Qin Chuan mengarahkan kata-katanya ke arah kepergian Jiang Chenyang,
aku dengar kecerdasan bisnismu tak tertandingi dibandingkan ratu bisnis keluarga Murong, Murong Mingyue. Tapi sekarang sepertinya, dia berhenti sejenak, lalu mencibir, dibandingkan dia, kau sama sekali tidak memenuhi syarat. Mendengar itu, seluruh ruangan terkejut. Jiang Chenyang adalah saudara laki-laki Jiang Chenlong. Qin Chuan, seorang pemuda yang relatif tidak dikenal, dengan berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Jiang Chenyang. Memang, segera setelah melangkah beberapa langkah, Jiang Chenyang tiba-tiba berhenti, berbalik, dan ketika dia melihat Qin Chuan lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Bab 384. Anjing dan pemiliknya. Suasana di tempat kejadian langsung berubah sedingin es, dan mata Jiang Chenyang sedikit menyipit saat dia menatap Qin Chuan dengan tatapan penuh kebencian, dengan niat membunuh yang terpancar dari matanya. Sebaliknya, Qin Chuan tampak sangat tenang. Seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari niat membunuh yang terpancar dari Jiang Chenyang. Wang Long, yang selama ini mengikuti Jiang Chenyang dengan saksama, tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Alasan utama dia dengan sengaja menawar lebih tinggi dari yang lain adalah karena, sebelumnya di pintu masuk menara hujan berkabut, dia telah beberapa kali ditampar di wajah oleh Lu Yanwu di depan umum ketika dia menanyakan tentang Qin Chuan. Dia tidak boleh menyinggung perasaan Lu Yanwu, tetapi bisakah dia tidak menyinggung perasaan Qin Chuan? Melihat Qin Chuan berani mengatakan di depan begitu banyak orang bahwa Jiang Chenyang bahkan tidak layak dibandingkan dengan Murong Mingyue, Wang Long merasakan gelombang kegembiraan. Dia khawatir tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Qin Chuan, tetapi bukankah ini kesempatan yang tepat? Sebagai orang kepercayaan nomor satu Jiang Chenyang, Wang Long tidak menunggu tuannya berbicara. Dia langsung menghampiri Qin Chuan dan membentak dengan marah, beraninya kau berbicara seperti itu kepada tuan muda Jiang. Apakah kau ingin mati? Jiang Chenyang tidak menghentikannya, membiarkan Wang Long melakukan sesuka hatinya. Lagi pula, ini adalah wilayah kekuasaan keluarga Jiang. Mungkinkah orang tak dikenal dari luar kota benar-benar menimbulkan masalah? Tetua Tong, yang berdiri di samping Jiang Chenyang, menjadi cemas dan gelisah. Menyinggung seorang ahli yang masih muda, dan mungkin berada di alam raja, sama saja dengan mencari kematian. Tetua Tong berteriak lantang, Wang Long, kemarilah. Setelah menegur Wang Long, Tetua Tong buru-buru berkata kepada Qin Chuan, Tuan Qin, tolong tenangkan amarahmu. Aku akan segera mengusir Wang Long dari menara hujan berkabut. Dia tahu dia tidak bisa membujuk Jiang Chenyang dan mengerti bahwa melakukan itu akan mempermalukannya, tetapi untuk menghindari menyinggung Qin Chuan, itu adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki. Benar saja, kata-katanya membuat semua orang tercengang. Wajah Jiang Chenyang langsung berubah gelap gulita, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Sebagai seorang tuan muda yang kaya dan berpengaruh, bagaimana mungkin dia mentolerir bawahannya sendiri yang membantahnya? Bisakah seseorang menjelaskan apa yang sedang terjadi? Bukankah Tetua Tong Jiang adalah pengawal pribadi Chenyang? Aku juga penasaran. Bagaimana mungkin salah satu orang kepercayaan Jiang Chenyang sendiri berani melawannya seperti ini? Tidakkah dia melihat bahwa niat membunuh Jiang Chenyang terhadap orang itu sedang memuncak? Pria di samping Lu Yanwu itu, mungkinkah dia anak haram dari seseorang yang berpengaruh dari keluarga Jiang? Situs itu tiba-tiba ramai dengan diskusi, dengan berbagai macam spekulasi beredar. Wajah Jiang Chenyang sudah berubah sangat muram, tinjunya mengepal erat. Menurutnya, tindakan Tetua Tong sama saja dengan pengkhianatan. Tetua Tong, apa yang sedang Anda lakukan? Setelah terdiam sejenak karena terkejut, Wang Long angkat bicara, wajahnya dipenuhi amarah. Tidakkah kau lihat pemuda tampan ini memprovokasi tuan muda Jiang? Mengapa kau mencoba membelanya? Tetua Tong berteriak, jika kalian tidak pergi sekarang juga, aku akan memaksa kalian. Qin Chuan memberikan senyum penuh arti kepada Tetua Tong, tampaknya tidak semua orang di keluarga Jiang itu bodoh. Tuan Qin, saya benar-benar minta maaf, saya khawatir tidak bisa meredakan kemarahan Qin Chuan. Tetua Tong ingin menjelaskan lebih lanjut, tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tamparan keras Jiang Chenyang telah mengenainya. Suara tamparan yang keras itu sangat menusuk telinga, membuat semua orang terkejut. Wajah Tetua Tong memerah padam. Dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya bisa dengan mudah menghindari tamparan itu, tetapi dia tidak melakukannya. Jiang Chenyang sudah sangat marah. Jika Tetua Tong berhasil menghindari tamparan itu, Jiang Chenyang hanya akan semakin marah. Mulai sekarang, tutup mulutmu. Jika kau berani mengucapkan satu kata pun yang tidak berguna lagi, keluarlah dari keluarga Jiang. Jiang Chenyang berkata dingin, jangan kira aku bercanda. Kau tahu aku punya kekuatan untuk melakukannya. Melihat Jiang Chenyang dengan sikapnya yang tegas dan serius, Tetua Tong tersenyum kecut. Dia mengerti bahwa jika dia terus membela Qin Chuan, Jiang Chenyang benar-benar akan menyuruhnya meninggalkan keluarga Jiang. Wang Long, aku serahkan urusan selanjutnya padamu. Jika berhasil, kau akan mendapat imbalan yang besar. Jika gagal, akan ada konsekuensi yang berat.
Setelah mengatakan itu, Jiang Chenyang kemudian duduk di kursi di dekatnya. Hari ini, dia akan memberitahu semua orang tentang konsekuensi yang akan menimpa mereka yang berani menyinggung Jiang Chenyang. Lu Yanwu juga membeku karena terkejut, dia tidak pernah menyangka Jiang Chenyang akan menangani masalah ini dengan cara seperti ini. Tatapan Lu Yanwu tiba-tiba menjadi dingin saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, Jiang Chenyang, apakah kau benar-benar berniat membiarkan anjingmu yang menangani ini? Setelah berulang kali disebut anjing, kilatan ganas muncul di mata Wang Long. Jiang Chenyang hanya mencibir dan, tanpa menanggapi Lu Yanwu, memberi instruksi kepada Wang Long, apakah kau belum mulai? Wang Long sangat gembira di dalam hatinya. Dengan dukungan Jiang Chenyang, siapa lagi yang perlu dia takuti? Wang Long menatap tajam Qin Chuan dan berteriak, anak muda, aku perintahkan kau berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Jiang, atau jika tidak, hari ini aku akan memastikan kau tidak bisa meninggalkan menara hujan berkabut. Lu Yanwu gemetar karena marah, Jiang Chenyang tidak hanya mengabaikannya, tetapi sekarang bahkan anjing Jiang Chenyang pun berani memperlakukannya seperti itu. Dia menatap Wang Long dan berkata, Wang Long, apakah kau pikir hanya karena Jiang Chenyang mendukungmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Menghadapi ancaman Lu Yanwu, Wang Long sama sekali tidak takut dan berkata sambil terkekeh, Nona Lu, bagaimanapun Anda memandangnya, Anda adalah tokoh terkemuka di Yandu. Tolong jangan mempersulit saya. Lagi pula, bukankah pemuda tampan ini memang menarik? Apalagi yang dia miliki? Menurutku, kau seharusnya bersama tuan muda tertua keluarga Liu, Liu Su. Sembari menargetkan Qin Chuan, dia tidak lupa untuk memberikan pujian kepada Liu Su. Bagus. Luar biasa. Karena kau mencari kematian, aku akan memberikannya padamu. Lu Yanwu sangat marah sehingga ia malah tertawa, lalu menoleh ke Qin Chuan dan berkata dengan murah hati, Saudara Qin, kau tidak perlu khawatir akan menimbulkan masalah bagiku. Lakukan apapun yang kau mau, jika terjadi sesuatu, aku akan membantumu. Dia tidak percaya keluarga Jiang akan mencari keadilan dari keluarga Lu hanya karena seorang bawahan biasa. Sekalipun keluarga Jiang melakukan hal itu, dia yakin keluarga Lu akan dengan teguh melindungi Qin Chuan. Tentu saja, bahkan tanpa keluarga Lu, dia tahu keluarga Jiang tidak akan bisa menyentuh Qin Chuan. Jika keluarga Jiang benar-benar mengincar Qin Chuan, hanya keluarga Jiang yang akan menderita. Wang Long mencibir dengan nada menghina. Dengan tuan muda Jiang di sini, apa yang perlu ditakutkan? Dia menunjuk langsung ke hidung Qin Chuan dan berteriak dengan marah, kukatakan berlututlah di hadapan tuan muda Jiang dan minta maaf, apa kau tidak mendengarku, sialan. Sambil memandang Wang Long yang masih agak jauh, Qin Chuan menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh perhatian, aku tidak mendengar dengan jelas. Mengapa kau tidak mendekat dan mengatakannya lagi, agar aku bisa mendengarmu lebih saksama? Bagaimana mungkin Wang Long tidak memahami maksud Qin Chuan? Sudut-sudut bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek, kalau begitu, aku akan memastikan kau mendengarnya dengan jelas. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar melangkah lebih jauh, dengan santai mengambil teko porselen biru putih dari meja di dekatnya, dan dengan ganas melemparkannya ke kepala Qin Chuan. Semua orang terkejut. Mulut Jiang Chenyang melengkung penuh jijik. Dia mengira Qin Chuan benar-benar individu yang kuat, tetapi sekarang tampaknya Qin Chuan bahkan mungkin tidak bisa menghindari teko yang dilemparkan oleh Wang Long. Teko itu hampir menabrak kepala Qin Chuan. Namun dalam sepersekian detik seperti kilat, tangan kanan Qin Chuan tiba-tiba menangkap pergelangan tangan Wang Long, menghentikan teko teh agar tidak bergerak lebih jauh ke bawah, sehingga tidak setetes pun teh tumpah. Ekspresi Wang Long berubah tiba-tiba, tangan yang mencengkeram pergelangan tangannya terasa bukan seperti tangan, melainkan seperti penjepit. Wang Long berteriak ketakutan, kau berani melawan. Lepaskan aku sekarang. Namun, tepat setelah kata-katanya terucap, suara tulang patah yang menggema terdengar. Hampir seketika, rasa sakit yang menyiksa muncul dari pergelangan tangannya, tanpa ampun menyerang saraf-sarafnya. Wang Long menjerit melengking, wajahnya meringis kesakitan. Sebelum ada yang menyadari, Qin Chuan telah melepaskan pergelangan tangan Wang Long. Sekarang, dia dengan santai mengeluarkan beberapa tisu, menyeka darah yang terciprat di tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika anjing menggigit, pukul saja. Jika pemiliknya tidak peduli, patahkan kaki anjing itu. Sambil berbicara, ia berdiri dengan tenang dan menoleh ke Jiang Chenyang, yang masih linglung, lalu berkata, kaki anjing itu patah. Bukankah pemilik anjing itu juga harus menanggung akibatnya? Bab 385. Siapa yang harus mati? Kata-kata Qin Chuan membuat seluruh ruangan terkejut, semua orang menatapnya dengan wajah kaget. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Setelah terhuyung sesaat, Jiang Chenyang kembali sadar. Ekspresinya langsung berubah saat dia menatap Qin Chuan dengan tatapan penuh kebencian dan berkata dengan nada mengancam, aku tadinya berpikir untuk mengampuni nyawamu, tapi sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Begitu suaranya berhenti, dia bertepuk tangan, dan yang mengejutkan kerumunan,
beberapa petarung yang sangat kuat muncul dari segala penjuru aula, dengan cepat mengepung Qin Chuan. Inilah pasukan tempur utama keluarga Jiang, para pengawal bayangan. Sepertinya keluarga Jiang sangat menghargai Jiang Chenyang. Bahkan pengawal bayangan, yang mewakili kekuatan tempur tertinggi mereka, telah dikerahkan untuk melindunginya. Konon semua anggota garda bayangan adalah ahli bela diri penggerak energi, dan sekarang tiba-tiba muncul 10 orang, aku khawatir pemuda ini akan menemui ajalnya di sini. Dengan kedatangan kelompok ahli penjaga bayangan ini, suasana menjadi riuh dengan seruan. Ekspresi tetua Tong berubah drastis ketika melihat para ahli pengawal bayangan. Tak heran Jiang Chenyang berani menargetkan Qin Chuan meskipun tahu dia setidaknya adalah seorang ahli tingkat puncak keterampilan penguatan. Ternyata pengawal bayangan ada di sini. Wajah Lu Yanwu memucat ketika melihat 10 pengawal bayangan muncul, seluruh tubuhnya menjadi sangat gugup. Namun, dia tetap melangkah maju tanpa ragu-ragu, menghalangi jalan Qin Chuan dan menatap Jiang Chenyang dengan marah. Jiang Chenyang, Qin Chuan adalah tamu kehormatan kakekku. Jika kau berani membiarkan pengawal bayangan menyerang, kakekku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Jiang Chenyang tertawa dingin, apakah kau pikir keluarga Lu akan menentang keluarga Jiangku demi orang luar? Lu Yanwu, ini bukan urusanmu, dan aku sarankan kau untuk tidak ikut campur tanpa perlu. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Qin Chuan dan menambahkan, karena menghormati Lu Yanwu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pada saat itu, dia mengulurkan tangannya menunjuk ke arah Wang Long dan dengan wajah muram berkata, berlututlah dan minta maaf kepada Wang Long, lalu lumpuhkan kedua lenganmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Tuan Muda Jiang. Tetua Tong tak kuasa menahan diri untuk berbicara, namun begitu ia membuka mulutnya, ia langsung disela oleh Jiang Chenyang. Tetua Tong, saya menghormati Anda, tetapi itu tidak berarti Anda bisa mengambil keputusan untuk saya. Pahami posisi Anda, mengerti? Tetua Tong menggelengkan kepalanya dan menghela napas, wajahnya penuh kepahitan dan kesedihan, namun dengan tatapan memohon, ia melirik Qin Chuan. Para pengawal bayangan keluarga Jiang sangat kuat, hanya 10 pengawal bayangan ini saja sudah cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki alam raja. Namun, ia merasa bahwa jika benar-benar terjadi perkelahian, ke-10 pengawal bayangan tidak akan mampu menghadapi Qin Chuan. Sebaliknya, pengawal bayangan akan menderita kerugian besar. Sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa agar Jiang Chenlong segera tiba. Melihat ke-10 ahli pengawal bayangan yang mengancam itu, wajah mungil Tang Yuer yang lembut dipenuhi rasa gugup. Karena takut, dia mencengkeram lengan Qin Chuan dengan erat. Qin Chuan dengan lembut menepuk tangan Tang Yuer dan berkata pelan, jangan khawatir, mereka hanya semut, mereka tidak bisa menyakitiku. Suara Qin Chuan seolah memiliki semacam daya magis yang seketika meredakan ketegangan Tang Yuer. Mendengar kata-katanya, kegembiraan aneh terpancar dari mata Jiang Chenyang. Dan para tamu di sekitarnya hampir tercengang. Apakah anak ini terlalu sombong? Menyebut penjaga bayangan sebagai semut, mungkinkah dia sudah gila? Awalnya saya pikir dia benar-benar punya kemampuan, tapi sekarang sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Dia hanya orang bodoh. Sepertinya selir muda keluarga Lu juga manja. Dia sebenarnya telah tertipu secara emosional oleh orang bodoh. Kerumunan itu memandang Qin Chuan seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Menahan rasa sakit akibat pergelangan tangannya yang patah, wajah Wang Long berkerut karena kesakitan dan kegembiraan. Tuan Muda Jiang benar-benar menyayangiku, sampai-sampai anak laki-laki tampan itu berlutut dan meminta maaf kepadaku. Saat ia dengan penuh antusias menantikan Qin Chuan berlutut di kakinya, Qin Chuan tiba-tiba menunjukkan senyum sinis ke arah Jiang Chenyang. Detik berikutnya, Qin Chuan menghilang dari tempat asalnya. Ke-10 pengawal bayangan yang telah mengepung Qin Chuan semuanya mengubah ekspresi mereka secara dramatis, karena seseorang berhasil lolos di bawah pengawasan mereka. Tiba-tiba, terdengar suara tulang patah yang tajam. Setelah itu terdengar lagi jeritan memilukan yang menggema di seluruh aula perjamuan. Semua mata serentak menoleh ke arah teriakan itu, hanya untuk melihat Wang Long, yang pergelangan tangannya baru saja dipatahkan oleh Qin Chuan, kini diinjak-injak olehnya. Kaki Qin Chuan menekan tangan Wang Long yang lain, meremasnya dengan keras sambil menatap Jiang Chenyang yang tercengang dengan senyum. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas, bisakah kau mengulanginya? Ada nada provokatif dalam kata-katanya, dan melihatnya menginjak-injak dan meremas tangan Wang Long yang lain sambil tersenyum jahat membuat semua orang bergidik tanpa sadar. Ah, tanganku, sakit sekali, ah. Tuan Muda Jiang, kedua tanganku hancur, aku ingin dia mati, kau harus membunuhnya, bunuh dia, ah. Diliputi rasa sakit yang luar biasa, emosi Wang Long benar-benar hancur, wajahnya meringis kesakitan. Selain teriakan Wang Long, tidak ada keanehan lain di tempat kejadian. Semua orang memandang Qin Chuan dengan ekspresi tercengang. Apakah pemuda ini sudah gila?
Alih-alih rasa takut, Lu Yanwu justru dipenuhi kegembiraan melihat kondisi Wang Long yang menyedihkan, matanya berbinar-binar saat menatap Qin Chuan. Ekspresi wajah Jiang Chenyang berubah masam saat dia menatap Qin Chuan, menggertakkan giginya dan berkata, "Bagus. Sangat bagus. Kaulah orang pertama yang berani mempermalukanku, Jiang Chenyang, seperti ini." Setelah berbicara, tatapan dinginnya menyapu ruangan saat dia berkata dengan dingin, "Saya sangat menyesal telah mengecewakan semua orang. Sekarang, saya ada urusan pribadi yang harus saya selesaikan, jadi lelang malam ini telah berakhir." Setelah mendengar kata-katanya, semua orang mengerti bahwa itu adalah perintah penggusuran dan mulai pergi satu persatu. Hanya dalam waktu 3 menit, semua tamu telah meninggalkan tempat acara. Jiang Chenyang berkata dingin, "Harus kuakui kau punya nyali. Hari ini, kau harus mati." Setelah mengatakan itu, dia memberi perintah langsung, "Lakukan." Atas perintahnya, ke-10 pengawal bayangan itu melesat dengan kecepatan penuh menuju Qin Chuan. Di mata Jiang Chenyang terpancar secercah kebijaksanaan, bagaimana mungkin dia tidak menyadari betapa kuatnya Qin Chuan. Dan bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa mengambil tindakan seperti itu akan mendatangkan kerugian besar bagi pasukan penjaga bayangan. Namun sebagai keturunan dari keluarga yang berpengaruh, pengorbanan tertentu diperlukan untuk mendaki ke posisi yang lebih tinggi lagi. Tepat ketika Jiang Chenyang mengantisipasi pertempuran sengit, sosok Qin Chuan muncul di hadapannya seperti hantu. Mata Jiang Chenyang membelalak tak percaya, Kau. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun lagi karena tenggorokannya sudah dicekik oleh tangan Qin Chuan. Detik berikutnya, Jiang Chenyang terangkat dari tanah. Dari saat Jiang Chenyang memerintahkan serangan hingga saat Qin Chuan mencekiknya dengan satu tangan, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Sampai-sampai ketika 10 pengawal bayangan yang bergegas menuju Qin Chuan kehilangan sasaran, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Saat mereka menyadarinya, mereka disambut dengan pemandangan yang membuat mereka ketakutan. Qin Chuan mendongak, bertanya kepada Jiang Chenyang, yang wajahnya memerah karena sesak napas, "Kau bilang, hari ini aku harus mati." Bab 386. Mawar Darah. Barulah pada saat inilah Jiang Chenyang benar-benar menyadari bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang sangat menakutkan. Dia sangat yakin bahwa dengan sedikit usaha saja, Qin Chuan dapat dengan mudah mematahkan lehernya. Ke-10 pengawal bayangan menyaksikan Qin Chuan mencekik Jiang Chenyang dan mengangkatnya dengan satu tangan, dan untuk sesaat, mereka semua panik. Sebagai pasukan tempur terkuat keluarga Jiang, jika anak didik mereka yang sangat berharga mati tepat di depan mata mereka, mereka akan dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya. "Tuan Qin, tenangkan amarah Anda." Setelah terkejut sesaat, Tetua Tong memohon dengan wajah penuh kepanikan. Ke-10 pengawal bayangan itu hanya mengepung Qin Chuan, masing-masing kebingungan dan terkejut di dalam hati. Bagaimana Qin Chuan bisa menghilang dari pengawasan mereka? Qin Chuan mengabaikan permohonan Tetua Tong, matanya yang dingin berbinar-binar dengan niat yang mengerikan saat dia menatap Jiang Chenyang dan berkata dengan dingin, "Kau menginginkan nyawaku, dan kau pikir kau pantas mendapatkannya." Begitu selesai berbicara, lengannya terayun dengan ganas, membuat Jiang Chenyang, yang beratnya 140 pon, terlempar ke udara seperti bola meriam. Bang! Setelah terdengar suara benturan yang teredam, tubuh Jiang Chenyang membentur dinding aula dengan keras, lalu jatuh ke tanah dengan kecepatan yang sama. Dengan satu pukulan itu, tulang Jiang Chenyang patah di beberapa tempat dan dia mengalami luka dalam yang serius. Wang Long, yang tadinya berdiri di sana, sudah lumpuh karena ketakutan dan tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar tak terkendali melihat kondisi Jiang Chenyang yang mengerikan. Kegembiraan terpancar dari wajah Lu Yanwu yang lembut, matanya yang indah tertuju pada Qin Chuan, hampir berkilauan penuh intensitas. Inilah rupa seorang pria sejati. Apa yang dipikirkan Liu Su saat itu, sampai-sampai dia bisa menikahiku. Tang Yuer juga menatap Qin Chuan dengan ekspresi tercengang. Dia tahu Qin Chuan kuat, dan dia tahu kekuatan 9 gerbang Yandu. Namun, Qin Chuan tetap tidak menunjukkan rasa takut di hadapan Jiang Chenyang dari salah satu 9 gerbang, menekan semua orang hanya dengan satu gerakan sederhana. Bagi mereka yang bekerja di menara hujan berkabut, rasanya seperti sedang bermimpi. Tuan muda keluarga Jiang, Jiang Chenyang, diperlakukan dengan sangat kejam di wilayahnya sendiri. Jika berita ini sampai tersebar, siapa yang akan mempercayainya? Pada saat itu, pemimpin pengawal bayangan, dengan tatapan tertuju pada Qin Chuan, berkata, Kau benar-benar berani menyentuh Tuan Muda Jiang, apa kau benar-benar berpikir kami para pengawal bayangan hanya untuk pajangan?" Berdiri di hadapan Qin Chuan sebagai sosok perkasa dari alam tingkat akhir keterampilan penguatan energi, dia dipenuhi rasa takut dan gentar yang mendalam. Tatapan Qin Chuan berubah menjadi lebih dingin, dan kekuatan penindas yang dahsyat meledak dari dirinya, langsung menghantam ke-10 pengawal bayangan. Dalam sekejap, ke-10 penjaga bayangan terhuyung-huyung seolah terkena pukulan dahsyat, wajah mereka pucat pasi, dan 2 dari petarung tingkat awal bahkan muntah darah,
terhimpit di tanah oleh tekanan luar biasa yang terpancar dari Qin Chuan. Sekumpulan semut, yang berani menantangku. Mata Qin Chuan menyala seperti obor, suaranya tidak keras, namun memancarkan aura dominasi yang dapat dirasakan oleh semua orang yang hadir. Setelah akhirnya sadar, Tetua Tong tidak ragu-ragu. Dengan bunyi, gedebuk, ia berlutut di kaki Qin Chuan, memohon dengan nada ketakutan, "Tuan Qin, mohon tenangkan amarah Anda. Kejadian hari ini sepenuhnya kesalahan keluarga Jiang kami, mohon jangan menyimpan dendam atas kelalaian kami." Qin Chuan memandang Tetua Tong dengan acuh tak acuh dan berkata, "Karena kau telah melakukan kesalahan, maka kau harus menanggung akibatnya." Begitu suaranya mereda, dia melangkah maju, dan sedetik kemudian, sosoknya melesat menembus barisan 10 pengawal bayangan seperti kilat. Sebelum setiap serangan Shadow Guard, dia dengan mudah melancarkan tendangan. Dek-dek-dek gelombang. Lu Yanwu dan yang lainnya menyaksikan pemandangan yang buram di depan mata mereka saat ke-10 penjaga bayangan terlempar ke belakang satu demi satu. Beberapa detik kemudian, Qin Chuan muncul kembali di tempat asalnya, dan seperti Wang Long, ke-10 pengawal bayangan itu juga kehilangan kemampuan untuk menggunakan lengannya. Mata Tetua Tong membelalak. Sebelumnya ia ragu dengan dugaannya, tetapi sekarang ia yakin bahwa Qin Chuan memang seorang yang kuat di alam raja, setidaknya seorang praktisi tingkat menengah alam raja. Lagi pula, ke-10 ahli penjaga bayangan ini pernah bergabung untuk mengalahkan seorang petarung kuat tahap awal alam raja. Jiang Chenyang, yang awalnya ingin menggunakan Qin Chuan, kini benar-benar tercengang, menyadari bahwa dugaan Tetua Tong benar, pemuda itu, yang bahkan beberapa tahun lebih muda darinya, benar-benar seorang yang kuat di alam raja. Tahun ini ia berusia 35 tahun dan telah mencapai tingkat kultivasi alam keterampilan penguatan tingkat menengah, yang menempatkannya di antara para jenius jalur bela diri teratas dari generasi muda Yandu. Namun kini, seorang pemuda yang tampaknya baru berusia pertengahan 20-an memiliki kultivasi alam raja dan dapat dengan mudah menghancurkan 10 ahli penjaga bayangan. Dibandingkan dengan pemuda ini, bakat bela dirinya sendiri sangat buruk. Qin Chuan menatap Jiang Chenyang dan tiba-tiba berkata, "Aku telah melukaimu dengan parah dan melumpuhkan lenganmu, apakah kau yakin?" Di mana Jiang Chenyang berani menolak. Dia buru-buru mengangguk, "Ini semua salahku. Entah aku terluka parah atau lenganku lumpuh, itu yang pantas kudapatkan. Aku jamin aku tidak akan merepotkanmu lagi. Kamu memang tahu cara membaca situasi." Qin Chuan mencibir dengan nada menghina. Bahkan jika pihak lain berani membalas dendam setelahnya, dia tidak takut. Sebagai seorang Yandu yang sangat kuat, dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Tetua Tong juga diam-diam menghela napas lega, khawatir Jiang Chenyang tidak akan tunduk dan akan mengucapkan kata-kata yang lebih konfrontatif terhadap Qin Chuan. Alasan dia tidak membunuh Jiang Chenyang adalah karena selama kunjungan terakhirnya ke Yandu, di rumah lelang premium, saudara laki-laki Jiang Chenyang, Jiang Chenlong, ingin menjadikannya sebagai gurunya. Meskipun ditolak dan bahkan belum melihat wajahnya, Jiang Chenlong tetap bersikeras mengirimkan liontin giok mahal melalui Murong Mingyue. Karena alasan itulah, Qin Chuan bersedia memberi Jiang Chenyang kesempatan kedua untuk hidup. Tentu saja, ini adalah satu-satunya kesempatan. Jika Jiang Chenyang berani memprovokasinya lagi, hanya akan ada satu jalan tersisa baginya, kematian. Tiba-tiba teringat sesuatu, Jiang Chenyang buru-buru memberi perintah, "Manajer Liu, cepat bawa kalung bintang itu kepada Tuan Qin." Mendengar perintahnya, Manajer Liu segera mengulurkan kotak perhiasan berisi kalung bintang dengan kedua tangan dan dengan hormat mempersembahkannya kepada Lu Yanwu. Lu Yanwu memang menginginkan kalung bintang itu, tetapi dia mengerti bahwa niat Jiang Chenyang untuk memberikan kalung itu kepadanya semata-mata karena Qin Chuan, dan dia tanpa sadar melirik Qin Chuan. Melihat Qin Chuan tidak keberatan, dia kemudian menerimanya dengan tenang. Jiang Chenyang kemudian buru-buru berkata, "Tuan Qin, ada beberapa harta karun lagi yang akan dilelang, tetapi karena lelang telah dihentikan, apakah Anda ingin saya menunjukkannya kepada Anda? Jika ada yang Anda sukai, Anda bisa langsung mengambilnya." Qin Chuan menatap Jiang Chenyang dengan penuh arti, wajahnya mengejek sambil berkata, "Aku masih lebih menyukai sikapmu yang arogan sebelumnya." Mendengar kata-kata Qin Chuan, napas Jiang Chenyang menjadi terburu-buru, dan cara pandangnya terhadap Qin Chuan berubah. "Jiang Chenyang, kakak Qin adalah orang yang kuincar. Aku sarankan kau jangan menaruh harapan padanya." Melihat tatapan Jiang Chenyang yang tiba-tiba berubah, Lu Yanwu langsung merasa cemas, segera melangkah maju berdiri di depan Qin Chuan, menatap tajam ke arah Jiang Chenyang. Qin Chuan kemudian tiba-tiba tersadar, menyadari rasa sayang Jiang Chenyang kepada Long Yang, dan berkata dengan dingin, "Anggap kejadian hari ini sebagai pelajaran. Jika terjadi lagi, itu tidak akan sesederhana luka serius." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun yang tidak pernah ia duga adalah ancamannya tidak berpengaruh pada Jiang Chenyang, sebaliknya, hal itu malah membuat tatapan Jiang Chenyang kepadanya menjadi semakin menggoda. Saat Qin Chuan pergi, Wang Long benar-benar rileks, lalu ambruk ke lantai dengan bunyi gedebuk.
Namun tepat saat itu, sebuah kelopak bunga berlumuran darah tertancap sekitar 1 meter di belakang tempat Wang Long duduk. Detik berikutnya, di tengah tatapan ngeri semua orang yang hadir, tubuh Wang Long jatuh ke belakang, dan bercak darah yang mencolok menghiasi dahinya, seperti mawar merah yang mekar. Wajah Jiang Chen yang dipenuhi keterkejutan, dan tanpa sadar ia mendongak, hanya untuk melihat Qin Chuan telah menghilang di pintu masuk aula. Dan di bar di pintu masuk aula tergeletak buket mawar yang semarak, yang diingat Jiang Chen yang sebagai buket yang diberikan Wang Long kepadanya. Bab 387 Sang Pengunjung Bermaksud Buruk. Wang Long. Mata Jiang Chen yang merah padam saat ia menatap Wang Long yang tergeletak di genangan darah, wajahnya meringis karena emosi. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Wang Long, yang beberapa saat lalu masih hidup dan sehat, kini telah menjadi mayat dingin. Rasa sayang yang mulai tumbuh di hatinya untuk Qin Chuan lenyap dalam sekejap, hanya menyisakan amarah dan kebencian. Dengan ekspresi garang, Jiang Chen yang hampir menggertakkan giginya saat berkata, "Beristirahatlah dengan tenang, aku akan membuatnya membayar, aku bersumpah." Tuan Muda Jiang. Wajah tetua Tong berubah drastis saat dia dengan cepat berkata, "Waspadalah, karena bencana bermula dari ucapan yang ceroboh." Jiang Chen yang dipenuhi amarah, berkata, "Mulai hari ini, enyahlah dari hadapanku." Tuan Muda Jiang, saya. Tetua Tong ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi bertemu dengan tatapan marah Jiang Chen ia menahan kata-kata yang hendak diucapkannya. Orang mungkin mengira Jiang Chen telah gentar, tetapi kematian Wang Long telah membuatnya benar-benar kehilangan akal sehat. Baiklah. Mengikuti seorang taipan seperti itu tidak sebaik menjadi tetua tamu yang santai. Sementara itu, tidak jauh dari pintu masuk menara hujan berkabut, sebuah mobil van mewah terparkir, dan di dalam kendaraan mewah itu duduk seorang wanita berwajah cantik, menatap ke arah pintu masuk menara hujan berkabut. Wanita parubaya yang duduk di depannya bertanya dengan sangat bingung, "Jiao Jiao, sebenarnya apa yang sedang Anda tunggu?" Wanita yang disebut sebagai Jiao Jiao tak lain adalah bintang besar, Su Fengjiao. Dan wanita parubaya yang duduk di seberangnya adalah agennya, Wang Yumei. Setelah meninggalkan menara hujan berkabut, Su Fengjiao bersikeras memarkir mobilnya di seberang gedung, yang membangkitkan rasa ingin tahu Wang Yumei. Su Fengjiao mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak puas, "Jika aku menyuruhmu menunggu, tunggu saja. Apa terburu-burunya?" Saat mereka berbicara, seorang pria dan dua wanita berjalan keluar dari menara hujan berkabut. Mata Su Fengjiao membelalak tak percaya saat dia berkata, "Bagaimana mungkin? Menyinggung Tuan Muda Jiang, bagaimana mungkin dia masih hidup dan meninggalkan menara hujan berkabut?" Dia menyimpan rasa dendam terhadap Qin Chuan sejak pria itu menolak ajakannya di pesawat. Dia ingin menggunakan kekuatan Laut Timur untuk membalas dendam terhadap Qin Chuan, tetapi keluarga Chen dari Laut Timur tidak bisa menyentuhnya. Hari ini, ketika dia bertemu Qin Chuan di menara hujan berkabut, dia merasa gembira, percaya bahwa dia bisa menggunakan Wang Long untuk membalas dendam pada Qin Chuan, tetapi yang mengejutkan, dia tetap gagal. Namun, yang memberinya harapan adalah melihat Qin Chuan berkonfrontasi dengan Jiang Chen yang mendukung Wang Long. Dia mengira Qin Chuan sudah pasti mati, tetapi sekarang dia telah meninggalkan menara hujan berkabut tanpa terluka. Mustahil. Sama sekali mustahil. Bagaimana mungkin orang udik dari kota kecil bisa selamat setelah menyinggung seorang taipan kelas atas Yandu dan masih bisa berjalan hidup-hidup? Wajah Su Fengjiao dipenuhi rasa tidak percaya, dia bahkan curiga telah salah mengira orang lain sebagai Qin Chuan, tetapi setelah menggosok matanya dengan kuat, dia yakin bahwa dia tidak salah orang. Melihat Su Fengjiao hampir mengalami gangguan emosional, Wang Yumei bertanya dengan cemas, "Jiao Jiao, apa yang sebenarnya kau bicarakan?" Dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki menara hujan berkabut, jadi dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi di dalamnya. Su Fengjiao membentak, lalu dengan cepat memerintahkan sopir, "Cepat, jalan." Meskipun dia mungkin bodoh, dia tidak sepenuhnya tidak berakal. Qin Chuan selamat setelah menyinggung Jiang Chen dan dia tahu betul apa artinya itu. Yang dia inginkan sekarang hanyalah menjauh dari Qin Chuan sejauh mungkin. Saat Qin Chuan melangkah keluar dari menara hujan berkabut, dia menyipitkan mata ke arah Alfiri yang melaju kencang, tetapi itu hanya pandangan sekilas, tanpa tindakan apapun. "Saudara Qin, kau sungguh luar biasa. Hanya dengan jentikan pergelangan tanganmu, kau berhasil menundukkan 10 pengawal bayangan keluarga Jiang." Lu Yanwu, yang berjalan di samping Qin Chuan, memiliki wajah memerah dan berbicara dengan penuh semangat. Meskipun Tang Yuer tidak berbicara, jelas bahwa dia juga sangat gembira. Qin Chuan tersenyum tipis, "Bukan berarti aku luar biasa, mereka saja yang terlalu lemah." Lu Yanwu memutar matanya dan berkata dengan tidak sabar, "Saudara Qin, apakah kau menyadari apa yang diwakili oleh pengawal bayangan?" Di Yandu, pengawal bayangan keluarga Jiang hampir bersifat mitos, mewakili puncak kekuatan tempur keluarga Jiang. Begini, tidak ada satupun keluarga besar di Yandu yang tidak takut pada pengawal bayangan. Namun,
Kau melumpuhkan lengan 10 penjaga bayangan hanya dalam hitungan detik, bagaimana mungkin itu tidak luar biasa? Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Qin Chuan menyadari bahwa kerendahan hatinya tidak palsu, memang benar bahwa pengawal bayangan terlalu lemah. Dulu, saat dia berada di penjara ilahi Kunlun, bahkan seekor anjing yang diseret keluar pun mungkin bisa membunuh seorang ahli bela diri penggerak energi. Lu Yanwu menoleh ke Tang Yuer dan bertanya, "Saudari Yuer, bukankah menurutmu kakak Qin itu sangat hebat?" Tang Yuer mengangguk penuh semangat, matanya dipenuhi kehangatan lembut saat dia menatap Qin Chuan dan berkata, "Kakak Qin adalah ahli bela diri paling hebat yang pernah kutemui." Sambil berbicara, mereka bertiga masuk ke dalam mobil Rolls-Royce milik Lu Yanwu. Meskipun reputasi Jiang Chen yang tidak begitu hebat, tidak dapat dipungkiri bahwa dia adalah pewaris generasi kedua yang luar biasa dari keluarga kaya. Sambil mengemudi, Lu Yanwu berkata, "Kakekku pernah menyebutkan bahwa meskipun Jiang Chenlong dikenal sebagai jenius jalur bela diri nomor satu dari keluarga Jiang dan penerusnya, bakat bela diri Jiang Chen yang sebenarnya bahkan lebih luar biasa. Hanya karena kepentingan khusus Chen Yang lah dia tidak mencalonkan diri untuk posisi penerus keluarga Jiang." Qin Chuan mengangguk ragu-ragu, karena dia juga merasakan bahwa Jiang Chen yang sudah berada di alam tingkat menengah keterampilan penguatan energi, sementara Jiang Chenlong, yang 10 tahun lebih tua, baru berada di alam tingkat puncak keterampilan penguatan energi. Dalam 10 tahun, Jiang Chen yang berpotensi menyamai, atau bahkan melampaui, kemampuan bela dirinya milik Jiang Chenlong. Garis keturunan bela diri keluarga Jiang memang kuat, karena telah menghasilkan dua jenius jalur bela diri sekaligus. Tiba-tiba, Qin Chuan bertanya, seperti apa hubungan antara Jiang Chenyang dan Jiang Chenlong? Lu Yanwu menjawab, mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Lebih tepatnya, Jiang Chenyang sangat menghormati kakak laki-lakinya, Jiang Chenlong. Tetapi seperti apa sebenarnya hubungan mereka, mungkin hanya orang-orang yang terlibat yang benar-benar mengetahuinya. Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, Qin Chuan bertanya, apakah ada sesuatu yang dirahasiakan tentang hal ini? Lu Yanwu berkata, aku hanya mendengar bahwa rasa hormat Jiang Chenyang kepada Jiang Chenlong hanya sebatas penampilan, konon Chenyang telah mengembangkan kekuatannya sendiri secara diam-diam. Sebaliknya, Jiang Chenlong sangat menyayangi adik laki-lakinya, melarang siapapun untuk mengganggunya. Karena preferensi Chenyang, dia menderita banyak penghinaan dan perlakuan buruk selama masa kecilnya. Tanpa Jiang Chenlong, dia mungkin akan dikuburkan di antara banyak keturunan keluarga Jiang. Saya juga pernah mendengar, Saat Lu Yanwu sedang berbicara dengan penuh semangat tentang rahasia saudara-saudara Jiang, dia tiba-tiba menjerit. Suara decitan ban yang tajam terdengar saat dia mengerem mendadak, dengan suara karet terbakar di aspal memenuhi udara. Ternyata sebuah Mercedes G-Wagen menerobos lampu merah dari sisi kanan persimpangan dan sekarang terparkir tepat di depan mobil Lu Yanwu. Lu Yanwu, dengan marah, keluar dari mobil dan berteriak kepada pengemudi Mercedes G-Wagen, bagaimana kau bisa mengemudi? Namun begitu kata-katanya terucap, pintu mobil terbuka, dan 4 pria bertubuh kekar keluar. Namun, bukan itu poin utamanya adalah keempat pria itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Keempat pendekar bela diri itu sama sekali mengabaikan Lu Yanwu dan malah menatap dingin ke arah Rolls-Royce, dan pemimpin mereka berkata dengan suara dingin, nak, turunlah dan hadapi kematianmu. Bab 388 Dunia yang Indah. Keempat pria tangguh ini jelas-jelas mengincar Qin Chuan, dan ekspresi Lu Yanwu berubah drastis saat gelombang amarah muncul dari lubuk hatinya. Setelah akhirnya bertemu Qin Chuan, yang dia inginkan hanyalah menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, tetapi satu masalah demi masalah terus menghampiri mereka, membuatnya dipenuhi amarah yang besar. Wajah Lu Yanwu dingin saat dia bertanya, siapa sebenarnya kalian? Apakah kalian berani mencegat tamu terhormat keluarga Lu? Sebagai putri dari keluarga berpengaruh, aura superioritas yang dipancarkannya cukup untuk mencekik orang biasa. Namun, keempat pria bertubuh kekar ini bukanlah orang biasa, masing-masing dari mereka memancarkan aura alam tingkat akhir keterampilan penguatan energi. Pemimpin itu memandang Lu Yanwu dengan jijik dan mencibir, keluarga Lu dari Yandu, sekuat itu. Sikap meremehkan yang terang-terangan terhadap keluarga Lu memicu kekhawatiran bagi Lu Yanwu. Tentu saja, anggota lain dari 9 gerbang Yandu tidak akan berani meremehkan keluarga Lu seperti ini, bukan? Siapakah sebenarnya orang-orang ini? Pemimpin itu berkata dengan dingin, jika kalian tidak ingin mati, minggir. Saat kata-katanya terucap, sebuah kekuatan penindas yang dahsyat meledak dari dirinya, mengarahkan tekanan yang menghancurkan pada Lu Yanwu. Wajah Lu Yanwu berubah drastis, tekanan yang sangat besar membuatnya sulit bernapas dan bahkan membuatnya ingin bersujud di tanah. Dia adalah penyihir kecil yang terkenal di kalangan generasi kedua Yandu yang kaya raya, nona muda dari keluarga Lu, bagaimana mungkin dia bisa ditindas? Meskipun menanggung tekanan yang sangat besar, dia tetap menolak untuk menyerah, berdiri teguh di tempatnya, matanya merah padam saat dia menatap keempat pria itu dengan penuh tantangan. Sambil menggertakkan giginya, Lu Yanwu berkata,
Saudara Qin adalah tamu terhormat keluarga Lu saya sarankan Anda pergi sekarang, dan saya bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Mengancam kami. Pemimpin itu mendengus, sesuai dengan statusnya sebagai cucu Lu Yaozong, kau memang punya nyali, tapi kau pikir itu cukup untuk menghentikan kami. Menurutmu, jika nona muda dari keluarga Lu berlutut di hadapan kita, apakah itu akan meningkatkan reputasi kita? Seseorang langsung menjawab, tentu. Kakak, suruh saja dia berlutut, tapi jangan bunuh atau lukai dia. Setelah berurusan dengan anak itu, kita perlu bersenang-senang. Setelah bertahun-tahun menjadi pembunuh bayaran, tidak bisakah kita bersenang-senang? Haha, nomor 4, anak itu sekarang milikmu, cepat selesaikan. Sudut mulut nomor 4 melengkung membentuk busur yang ganas, lalu dia berjalan menuju Rolls-Royce. Namun, ia bahkan belum sampai di sana ketika Qin Chuan berinisiatif keluar dari mobil. Kakak Qin. Mata Lu Yanwu merah, wajahnya penuh rasa bersalah dan dendam. Jika bukan karena dia membawa Qin Chuan dan Tang Yuer ke menara hujan berkabut, bagaimana semua hal ini bisa terjadi? Dia bisa saja mengatakan bahwa semua masalah yang terjadi saat ini disebabkan oleh dirinya terhadap Qin Chuan, yang membuat Lu Yanwu saat ini sangat menyesal. Terlebih lagi, semua kejadian yang terjadi berturut-turut hari ini benar-benar tak terduga. Dalam 20 tahun lebih di Yandu, tidak ada seorang pun yang berani macam-macam dengannya, tetapi hari ini, pertama ada Wang Long dan Jiang Chenyang, dan sekarang keempat pembunuh bayaran ini. Saat menjemput Qin Chuan sebelumnya, dia dengan penuh percaya diri berjanji akan menanggung semua biaya Qin Chuan di Yandu dalam beberapa hari ke depan, serta keselamatannya. Dia tidak menyangka akan ditampar di wajah secepat itu. Ketika nomor 4 melihat Qin Chuan, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Nak, apakah kau Qin Chuan?" Terutama karena Qin Chuan terlihat terlalu muda, sama sekali tidak seperti penampilan seorang ahli bela diri dengan kemampuan pengaktifan energi. Namun, orang dalam foto itu memang Qin Chuan. Qin Chuan juga terkejut sejenak, karena dia mengira lawan-lawannya mungkin adalah musuh pribadinya, tetapi tampaknya mereka juga tidak mengenalinya. Qin Chuan bertanya dengan ragu, "Siapakah kalian?" Yang keempat mencibir dengan angkuh, "Nak, dengarkan baik-baik. Kami berempat bersaudara adalah..." Tepat ketika yang keempat hendak mengungkapkan identitasnya, dia dihentikan oleh kakak tertua, "Cukup bicara, ayo kita selesaikan ini dengan cepat." Yang keempat tertawa kecil, "Baiklah, kakak, lihat aku menghajar anak ini sampai mati." Begitu kata-kata itu terucap, yang keempat sudah mengangkat tinjunya, tersenyum gembira kepada Qin Chuan, "Nak, ingat baik-baik, orang yang membunuhmu adalah yang keempat dari keempat anak laki-laki itu." Ketika Lu Yanwu mendengar istilah, "empat pemuda", raut wajahnya berubah drastis, dan dia berseru kaget, "Kalian adalah pembunuh peringkat emas dari organisasi pembunuh bulan perak." Melihat bahwa Lu Yanwu benar-benar tahu mereka adalah pembunuh bayaran bulan perak, wajah para pembunuh itu langsung berubah muram, mata mereka memancarkan niat membunuh yang dingin saat menatap Lu Yanwu. Menurut aturan Silver Moon, tidak ada pembunuh bayaran yang diizinkan untuk mengungkapkan identitas mereka. Begitu identitas mereka terungkap, meskipun mereka menyelesaikan misi mereka, mereka akan menghadapi pengejaran Silver Moon. Anak laki-laki tertua dari keempat bersaudara itu menatap Lu Yanwu dengan tatapan membunuh. "Aku tidak menyangka bahwa seorang nona dari keluarga bangsawan Yandu akan mengenal kami. Karena itu, kau harus tahu bahwa dengan mengetahui identitas kami, kau hanya punya satu jalan keluar, kematian." Yang kedua menatap yang keempat dengan penuh celaan dan berkata dengan marah, "Semua itu omong kosongmu. Awalnya kami berencana untuk menikmati wanita dari keluarga bangsawan Yandu setelah membunuh anak itu, tetapi sekarang, karena kau membongkar identitas kami harus membunuhnya." Yang keempat tertawa kecil, "Apa masalahnya? Dia masih bisa dinikmati setelah dia mati. Tunggu sebentar, saudara-saudaraku, aku akan membunuh anak ini sekarang juga untuk membuat suasana lebih meriah." Setelah berbicara, ketika orang keempat menatap Qin Chuan lagi, matanya yang merah darah menunjukkan kegilaan seperti binatang buas, dan dia berkata dengan mengerikan, "Anak kecil, matilah." Saat dia melayangkan pukulannya, udara pun terasa bergetar. Yang agak mengejutkan Qin Chuan, lawannya ternyata memiliki kecepatan yang setara dengan ahli tingkat awal alam raja, meskipun baru berada di tingkat akhir alam keterampilan penguatan. Pukulannya seolah menembus kecepatan suara, meledak dengan suara yang dahsyat. Bibir Qin Chuan sedikit terangkat, dan dia berkata dengan dingin, "Kecepatanmu patut dipuji, tetapi kekuatanmu terlalu lemah." Begitu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan balasan. Namun, pukulannya terlihat terlalu biasa, sampai-sampai 3 dari 4 anak laki-laki lainnya terkekeh ketika melihatnya menggunakan tinjunya untuk menangkis serangan anak laki-laki keempat. Bahkan petarung tingkat puncak keterampilan penguatan pun tidak akan berani menghadapi pukulan keempat dengan tinju mereka. Bocah nakal ini berani melakukannya, tanpa menyadari. Yang ketiga penuh dengan rasa jijik, tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat tinju Hokage keempat dan Qin Chuan bertabrakan,
terdengar suara gemericik tulang yang patah. Detik berikutnya, seluruh lengan orang keempat meledak seperti bom yang meledak. Tubuh orang keempat terlempar lebih dari 10 meter, dan rasa sakit akibat ledakan di lengannya membuatnya ingin mati. Jalanan yang sunyi hanya dipenuhi dengan ratapan pilunya. Masih hidup setelah menerima pukulanku, kekuatan fisikmu lumayan, sepertinya kau telah berlatih semacam teknik pemurnian tubuh. Komentar kritis Qin Chuan segera diikuti oleh langkah ringan, lalu ia mendarat kembali. Apa yang tampak seperti tendangan biasa, tiba-tiba melepaskan aura dahsyat seperti anak panah berkecepatan tinggi, melesat lurus ke arah yang keempat. Boom! Setelah ledakan, di tempat yang baru saja terjadi ledakan keempat, tidak ada lagi tanda-tanda keberadaan seseorang. Seandainya bukan karena aroma darah yang masih tercium di udara, tak seorang pun akan percaya bahwa seorang ahli tingkat menengah keterampilan penguatan energi yang beberapa saat lalu masih hidup dan sehat telah lenyap dari dunia yang indah ini. Bab 389. Tolong bunuh aku. Semuanya terjadi begitu cepat, sampai-sampai anak laki-laki keempat di antara keempatnya berubah menjadi kabut darah, sementara 3 anak laki-laki lainnya belum pulih dari keterkejutan mereka. Mengikuti Qin Chuan dari dekat, wajah Tang Yuer menjadi sangat pucat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Qin Chuan dan telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang pria kuat menghilang dari pandangannya. Tidak jauh dari situ, Lu Yanwu juga dipenuhi rasa takut. Meskipun ia dikenal sebagai penyihir kecil, di antara generasi kedua di Yandu dan terbiasa dengan hidup dan mati, ia belum pernah melihat pemandangan seseorang menghilang seperti itu. Suasana di sana sangat sunyi, ruang di sekitar mereka tampak seperti tertutup rapat, dan butuh waktu 30 detik penuh sebelum anak laki-laki tertua di antara mereka mengeluarkan ratapan yang menyayat hati, kakak keempat. Barulah pada saat itulah semua orang tersadar. 3 asasin bulan perak yang tersisa, masing-masing dengan mata merah, menatap Qin Chuan dengan saksama. Si sulung, dengan raut wajah garang, berkata, kau benar-benar membunuh saudara keempat kami, aku akan membuatmu menyesal telah mati. Kakak kedua dan ketiga juga dipenuhi amarah, semangat bela diri mereka di alam tingkat akhir keterampilan penguatan meledak seketika. Meskipun kau tahu kau bukan tandinganku, namun kau masih ingin melawanku, keberanianmu patut dipuji. Qin Chuan berkata dengan tenang, jika memang demikian, maka aku akan memberimu kematian. Suaranya tidak keras, namun menggema seperti guntur di benak ketiga pembunuh bayaran itu. Tepat ketika Qin Chuan hendak bergerak, anak tertua dari keempat anak laki-laki itu tiba-tiba berteriak. Setelah teriakannya, ketiga pembunuh itu, seolah-olah telah berlatih sebelumnya, berbalik dan melarikan diri hampir bersamaan, masing-masing berlari ke arah yang berbeda. Saudara Qin, jangan biarkan mereka lolos. Melihat ketiga pembunuh itu melarikan diri, Lu Yanwu langsung merasa cemas dan berteriak, keempat pemuda itu memiliki reputasi buruk. Jika mereka berhasil melarikan diri, mereka pasti akan menemukan kesempatan untuk menyiksa setiap orang yang dekat denganmu. 20 tahun yang lalu, keempat anak laki-laki itu pernah dikalahkan oleh seorang pria kuat, yang, mengingat perjalanan kultivasi mereka yang sulit, membiarkan mereka pergi. Namun, hanya seminggu kemudian, seluruh keluarga pria kuat itu dimusnahkan. Dalam 20 tahun berikutnya, telah terjadi banyak kasus pembantaian keluarga baik di dalam negeri maupun internasional, yang sebagian besar terkait dengan keempat anak laki-laki tersebut. Setelah mendengar kata-kata Lu Yanwu, niat membunuh yang ganas terpancar di mata Qin Chuan. Dia tiba-tiba merasa bahwa menghancurkan saudara keempat menjadi kabut darah dengan satu pukulan sebelumnya adalah hukuman yang terlalu ringan. Tanpa menunggu Lu Yanwu mengatakan apapun lagi, Qin Chuan sudah meninggalkan tempat asalnya. Yang membuat Lu Yanwu dan Tang Yuer tercengang adalah Qin Chuan, yang tampaknya melangkah santai, tiba-tiba menghilang puluhan meter jauhnya. Dengan satu langkah lagi, dia lenyap sepenuhnya dari pandangan mereka. Saudari Yuer, berapa tingkat kultivasi kakak Qin? Setelah beberapa saat, Lu Yanwu bertanya dengan heran. Tang Yuer menggelengkan kepalanya dengan getir, aku tidak tahu. Yang ku tahu hanyalah para penguasa alam raja menundukkan kepala di hadapannya. Tiba-tiba, dalam benak Lu Yanwu terlintas adegan di Laut Timur, di mana Qin Chuan mengangkat tangannya dan langsung membunuh murid utama Liu Kuangren, Nan Gonghong. Nan Gonghong berada di alam puncak keterampilan penguatan, namun di tangan Qin Chuan, dia hanya disingkirkan dengan lambaian tangan. Tidak hanya itu, dia juga mengingat kembali adegan ketika dia dan saudara laki-lakinya, Lu Yanfei, pertama kali bertemu Qin Chuan di Villa Ye Qingwan. Jika dipikirkan sekarang, kenyataan bahwa dia dan Lu Yanfei masih hidup adalah sebuah keajaiban. Tiba-tiba ia mulai mengkhawatirkan saudara laki-lakinya lagi. Jika saudara laki-lakinya tahu bahwa pria yang telah mencuri wanitanya dapat langsung membunuh seorang ahli alam puncak keterampilan energi dan dengan mudah menekan 4 anak laki-laki yang secara kolektif dapat meledak dengan kekuatan tahap awal alam raja, akankah ia menjadi putus asa? Tang Yuer menatap ke kejauhan dengan sangat marah, dan berkata, 4 anak laki-laki macam apa mereka? Jelas sekali mereka adalah 4 penjahat besar.
Keberadaan mereka hanyalah buang-buang udara. Bang bang bang. Tiba-tiba, 3 sosok berlumuran darah jatuh dengan keras di depan mereka. Ketiga sosok ini tak lain adalah 3 pembunuh yang baru saja melarikan diri ke 3 arah berbeda beberapa saat yang lalu. Pemimpin para pembunuh itu, dengan wajah penuh kengerian, bertanya, siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau bisa begitu kuat di usia semuda ini? Karena takut, ketiga pembunuh bayaran itu gemetaran. Pengalaman yang baru saja mereka alami terasa seperti mimpi bagi mereka. Alasan mereka secara naluriah melarikan diri ke 3 arah yang berbeda adalah strategi penyelamatan nyawa yang telah mereka sepakati sejak lama. Tepat ketika mereka mengira memiliki peluang 2/3 untuk bertahan hidup, mereka ngeri mendapati Qin Chuan, seperti dewa yang turun dari langit, telah melukai mereka dengan parah, lalu membuang mereka seperti sampah, melemparkan mereka kembali ke tempat mereka baru saja melarikan diri. 2 anak tertua, yang kedua dan ketiga, sama-sama diliputi rasa takut. Mereka dulunya adalah orang-orang yang menanamkan rasa takut pada orang lain, dan meskipun mereka pernah bertemu orang lain yang menakut-nakuti mereka sebelumnya, Qin Chuan adalah orang pertama yang menanamkan teror seperti itu di hati mereka. Qin Chuan tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan bertanya, teknik serangan gabungan apa yang kamu latih? Keempatnya berada di tingkat menengah alam keterampilan penguatan, tetapi bersama-sama mereka mampu melepaskan kekuatan tingkat awal alam raja, yang menunjukkan betapa uniknya teknik kultivasi mereka. Dia telah berjanji kepada keluarga Song kota Jiangcheng bahwa dia akan menjadikan mereka keluarga papan atas. Teknik serangan gabungan yang dipraktikkan oleh keempat orang tua ini cukup mengesankan. Jika dia bisa mewariskan teknik ini kepada keluarga Song, kekuatan mereka secara keseluruhan pasti akan meningkat pesat. Meskipun keluarga Song berada di bawah perlindungannya, pada akhirnya ia harus pergi. Hanya jika keluarga Song sendiri menjadi kuat, barulah mereka bisa berdiri di antara keluarga-keluarga elit di Shenzhou. Pembunuh bayaran tertua itu menggertakkan giginya dan berkata, kami bisa memberikan tekniknya, tetapi kau harus berjanji akan memberi kami jalan keluar. Tatapan Qin Chuan menjadi dingin, dan dia berkata dengan tegas, berikan tekniknya padaku, dan aku akan memberimu akhir yang cepat. Seandainya Lu Yanwu tidak mengingatkannya tentang sejarah keji para bajingan tua itu, dia mungkin benar-benar mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa mereka dengan imbalan teknik kultivasi mereka. Namun sekarang, para bajingan tua ini harus mati. Si tertua meraung, kalian menginginkan nyawa kami dan masih berharap kami memberikan teknik kultivasi kepada kalian. Jangan harap. Yang kedua juga berkata dengan marah, kamu sedang bermimpi. Yang ketiga juga berteriak dengan marah, kecuali kau membiarkan kami pergi, bahkan jika kami mati, kau tidak akan mendengar sepatah kata pun tentang teknik itu dari kami. Mata Qin Chuan sedikit menyipit, kuharap kau bisa terus bersikap keras seperti ini. Begitu selesai berbicara, dia dengan santai mengeluarkan beberapa jarum perak dan, dengan lambaian tangannya, jarum-jarum perak itu, seolah-olah dipandu oleh mata, menusuk masing-masing dari ketiga pria itu. Apa yang telah kau lakukan pada kami? Ketiganya mengalami perubahan drastis pada ekspresi wajah. Meskipun mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan kekuatan Qin Chuan, dia tidak akan bertindak tanpa motif. Dia bilang kita bisa terus berulah dengan nada keras, tapi apa maksudnya? Tiba-tiba, yang ketiga mengeluarkan lolongan kesakitan, raut wajahnya berubah karena penderitaan. Kakak ketiga, ada apa denganmu? Ini sangat menyakitkan, apa yang telah kau lakukan pada kami, ini membunuhku, Sebelum si sulung dan si kedua selesai menanyai si ketiga, rasa sakit yang hebat melanda seluruh tubuh mereka. Pemandangan ini membuat Lu Yanwu dan Tang Yuer tercengang, hanya dengan beberapa jarum perak, dia bisa membuat ketiga pendekar tingkat menengah dengan kemampuan penguatan itu menggeliat kesakitan. Bunuh aku, kumohon bunuh aku, sakit sekali, cepat bunuh aku, Ketiga bajingan tua yang tadinya menantang mau mati tanpa mengungkapkan tekniknya kepada Qin Chuan, kini kesakitan hingga memohon padanya untuk membunuh mereka. Bab 390. Kesempatan hidup. Saat itu, ketiga pembunuh bayaran dari Silver Moon merasakan sakit yang luar biasa hingga mereka berharap mati, tak mampu lagi mengumpulkan kekuatan apapun di tubuh mereka. Mereka bahkan tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk menggigit lidah mereka sendiri, apalagi bunuh diri, mereka hanya mampu berbicara dengan jelas. Qin Chuan tidak langsung meredakan rasa sakit ketiga pria itu, tetapi membiarkan penderitaan itu terus menyiksa mereka. Setelah 3 menit penuh, ketika ketiga pria itu mulai memutar bola mata mereka ke belakang, Qin Chuan akhirnya mencabut jarum perak tersebut. Begitu jarum perak itu meninggalkan tubuh mereka, rasa sakit yang menyiksa itu lenyap. Ketiga makhluk tua itu tergeletak di tanah, terengah-engah, keringat telah membasahi mereka seperti ayam yang tenggelam. Qin Chuan angkat bicara, sekarang, bisakah kau ceritakan padaku tentang teknik kultivasi yang kau praktikkan? Melihat wajahnya yang tanpa ekspresi, rasa merinding menjalar di punggung ketiga lelaki tua itu. Metode Qin Chuan telah terpatri dalam benak mereka.
Sekalipun mereka bisa pergi hidup-hidup hari ini, Qin Chuan akan menjadi mimpi buruk seumur hidup mereka. Akan ku beritahu. Pemimpin kelompok pembunuh bayaran itu buru-buru berkata, teknik kultivasi yang kita latih disebut teknik 4 simbol, dan membutuhkan 4 pendekar bela diri dengan tingkat alam bela diri yang setara untuk berlatih bersama. Lagi pula, teknik 4 simbol hanyalah teknik tambahan. Selain itu, masing-masing dari keempat bersaudara tersebut telah mempraktikkan teknik-teknik lainnya. Secara spesifik, yang kedua terutama melatih teknik bertahan, yang ketiga teknik kecepatan, yang keempat teknik kekuatan, dan saya melatih teknik yang mengintegrasikan pertahanan, kecepatan, dan kekuatan. Mendengar ucapan pihak lain, Qin Chuan teringat bahwa memang ada beberapa teknik tambahan yang sangat ampuh yang dapat memanfaatkan kekuatan beberapa individu untuk menampilkan kekuatan yang jauh melampaui tingkat kultivasi mereka sendiri. Namun teknik-teknik tambahan sangatlah langka, bahkan di penjara ilahi Kunlun pun, teknik-teknik tersebut jarang terlihat. Tanpa diduga, ia menemukan teknik kultivasi tambahan seperti itu di luar. Melihat Qin Chuan tidak menanggapi, pemimpin kelompok pembunuh bayaran itu dengan cepat mengeluarkan gulungan yang dibawanya dan menyerahkannya kepada Qin Chuan. Ini adalah teknik 4 simbol. Kau bisa melihatnya, jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya, dan kami, saudara-saudara, akan berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskannya. Qin Chuan mengabaikan pihak lain dan mulai membaca gulungan itu. Memang, seperti yang dikatakan oleh pembunuh bayaran terkemuka, untuk mempraktikkan teknik 4 simbol, seseorang harus mengumpulkan para ahli bela diri yang terutama mahir dalam kecepatan, kekuatan, dan teknik pertahanan, termasuk seseorang yang mempraktikkan ketiga jenis teknik tersebut. Semakin kuat teknik utama yang dipraktikkan keempat ahli bela diri tersebut, semakin dahsyat kekuatan gabungan yang dapat mereka lepaskan. Selain itu, keempat pendekar bela diri tersebut perlu benar-benar selaras, semakin selaras mereka dan semakin dekat tingkat jalur bela diri mereka, semakin kuat kekuatan gabungan mereka. Tiba-tiba, Qin Chuan menatap adik keduanya dan berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Yang perlu kau lakukan hanyalah bertahan dengan sekuat tenaga. Aku hanya akan melayangkan satu pukulan, dan aku hanya akan menggunakan 1% dari kekuatanku. Jika kau bisa bertahan dari pukulanku, maka aku akan membiarkanmu pergi. Mendengar itu, wajah saudara kedua berseri-seri karena gembira dan ia segera berkata, terima kasih, Tuan Qin, atas kesempatan berharga yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan yang terbaik. Kakak tertua dan kakak ketiga memandang adik kedua dengan iri, tidak menyangka bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saat mereka iri, kesal, dan benci, saudara kedua telah mengambil posisi bertahan terbaik dan dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Qin, silakan bergerak. Dalam hatinya, saudara kedua itu sudah sangat gembira, tak percaya bahwa Qin Chuan benar-benar akan menawarkan untuk hanya menggunakan 1% dari kekuatannya untuk menyerang. Meskipun mereka semua adalah pendekar bela diri tingkat akhir keterampilan penguatan energi, karena pengalaman tempur mereka selama bertahun-tahun, kekuatan tempur sebenarnya masing-masing dapat menyaingi pendekar bela diri tingkat puncak keterampilan penguatan energi. Selain itu, sebagai seorang seniman bela diri bertahan, kekuatan fisiknya setara dengan ahli tingkat awal alam raja. Sekalipun Qin Chuan adalah seorang ahli tingkat puncak alam raja, dengan hanya menggunakan 1% dari kekuatannya, dia tidak akan mampu membunuhnya secara instan. Bisa dikatakan bahwa nyawanya sudah terselamatkan, namun, sudah pasti dia akan mengalami cedera serius. Dibandingkan dengan kematian, apa yang dianggap sebagai cedera serius. Lagi pula, bukan berarti dia belum pernah mengalami cedera serius sebelumnya. Saat ia sedang larut dalam dunianya sendiri, Qin Chuan tiba-tiba berkata, bersiaplah, aku akan menyerang. Saudara laki-laki kedua meraung keras seolah-olah untuk membangkitkan semangatnya, dan tanpa menganggap enteng apapun, dia langsung mengerahkan teknik pertahanannya secara maksimal, siap untuk menangkis serangan yang akan datang. Kakak tertua dan kakak ketiga juga menantikan momen itu dengan penuh harap. Pada saat itulah Qin Chuan bergerak. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi hampir dalam sekejap, dia muncul di depan saudara kedua. Tanpa gerakan yang rumit, dia hanya melayangkan pukulan biasa, saudara kedua bahkan tidak merasakan fluktuasi energi spiritual apapun dari Qin Chuan. Seringai sudah terbentuk di bibir saudara kedua. Tanpa mengerahkan kekuatan, dan hanya menggunakan 1% dari kekuatannya, dia berharap bisa mengambil nyawaku. Nyawa saudara laki-laki kedua terselamatkan. Si sulung dan si ketiga tak kuasa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Detik berikutnya, tinju Qin Chuan mendarat di tubuh saudara kedua. Tubuh saudara laki-laki kedua terlempar ke belakang seperti bola meriam, melayang lebih dari 10 meter sebelum menabrak batang pohon setebal kepala dengan keras. Dengan suara benturan yang keras, sosok saudara laki-laki kedua itu jatuh lemas ke semak-semak, tak lagi bernapas. Sampai saat ini, senyum di sudut bibir kakak tertua dan adik ketiga itu belum pudar. Butuh waktu 3 detik penuh bagi anak tertua dan ketiga untuk akhirnya tersadar dari lamunannya, senyum mereka langsung berubah menjadi keputusasaan dan kesedihan.
Saudara laki-laki kedua. Kedua saudara itu mengeluarkan ratapan ke Stong Kuan, tetapi mereka harus menerima kenyataan pahit, saudara kedua telah meninggal. Kamu curang. Yang ketiga tiba-tiba menatap Qin Chuan dengan marah dan berteriak, kau bahkan tidak menggunakan 1% pun dari kekuatanmu. Yang mengejutkan mereka, Qin Chuan benar-benar mengangguk, kalian benar, aku tidak menggunakan 1% pun dari kekuatanku. Sebelum dia selesai bicara, yang ketiga dengan marah menyela, aku sudah tahu. Bajingan, kau tidak pernah berencana memberi saudara kedua jalan keluar. Kau hanya mempermainkan kami. Qin Chuan mencibir dengan nada menghina, memang benar aku tidak menggunakan 1% pun dari kekuatanku, tetapi ketika aku menyadari dia meremehkanku, aku menarik sebagian besar kekuatanku. Jadi, aku hanya menggunakan sekitar 2/100 dari kekuatanku. Namun, saudaramu terlalu lemah. Dia bahkan tidak mampu menahan 2/100 kekuatanku dan tewas seketika. Mendengar kata-katanya, si sulung dan si ketiga sama-sama tidak percaya. Bagaimana mungkin kekuatan sebesar 2/100 bisa langsung membunuh saudara kedua, yang merupakan ahli teknik pertahanan? Bagaimana mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Kau pasti sedang mempermainkan kami, kau masih sangat muda, bagaimana mungkin kau membunuh saudara kedua hanya dengan 2/100 kekuatanmu? Kedua bersaudara itu dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Qin Chuan mengabaikan kedua orang yang emosinya tak terkendali itu dan beralih ke orang ketiga, berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup juga. Mulailah berlari sekarang, dan 10 detik kemudian, aku akan mulai memburumu. Begitu pula, aku hanya akan menggunakan 1% dari kecepatanku untuk mengejarmu, dan aku hanya akan mengejarmu selama 10 detik. Jika kau masih hidup setelah itu, aku akan membiarkanmu pergi. Kedua bersaudara itu, yang baru saja hampir mengalami kehancuran emosional, tiba-tiba terkejut oleh kata-kata Qin Chuan, dan yang ketiga buru-buru bertanya, apakah kau serius? Qin Chuan berkata tanpa ekspresi, kau punya 9 detik lagi untuk menyelamatkan diri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.